Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi hasil diskusi kami yaitu paragraf. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Triyuliansi, yang akan mempresentasikan tentang paragraf. Oke, kita mulai. Slide pertama akan dibawakan oleh Della Milenia Sari. kumpulan kalimat yang biasanya terdiri dari satu ide pokok dan cara penulisannya yang agak sedikit menjorok ke bagian dalam atau menggunakan garis baru. Pengertian lain dari paragraf. Paragraf adalah bagian dalam suatu karangan yang mengandung gagasan pokok atau kalimat utama dan juga mengandung beberapa gagasan lainnya atau kalimat penjelas. Paragraf merupakan bagian dari karangan yang terdiri atas beberapa kalimat yang berkaitan secara utuh dan padu, serta membentuk satu kesatuan pikiran. Paragraf umumnya terdiri dari 3-7 kalimat yang semuanya tergabung dalam pernyataan berparagraf tunggal. Ciri-ciri paragraf ada 4. Yang pertama, pada kalimat pertama atau utama paragraf harus masuk agak ke dalam dengan beberapa ketukan spasi. Kedua, paragraf biasanya digunakan sebagai pikiran utama dalam suatu kalimat atau topik. Ketiga, kalimat topik dan kalimat pengembang dalam paragraf memiliki fungsi menjelaskan atau menerangkan pikiran utama dalam sebuah kalimat atau topik. Keempat, paragraf memakai sebuah kalimat penjelas. Paragraf. Syarat-syarat paragraf yang pertama ada kesatuan paragraf. Kesatuan paragraf yaitu tiap paragraf mengandung satu pokok pikiran yang diwujudkan dalam kalimat utama. Sedangkan kepaduan paragraf yaitu kalimat yang berkaitan antara satu dengan kalimat yang lainnya atau kekompakan antara unsur-unsur paragraf, baik itu antar kalimat maupun kalimat penjelasnya. Fungsi paragraf. Pertama, paragraf dapat menjadi sebuah pengantar ide, isi kalimat, serta penutup kalimat. Paragraf dapat memuat apa yang akan dibahas, isi tentang pembahasan, serta penutup pembahasan tersebut. Kedua, mencurahkan perasaan atau pemikiran si penulis. Paragraf dapat berisi tentang perasaan atau pemikiran si penulis yang disusun dalam bentuk tulisan dan dibuat secara logis agar dapat dipahami oleh para pembaca. Ketiga, memudahkan para pembaca dalam memahami isi bacaan. Dalam paragraf, tentu saja ada penjelasan tentang isi pembahasan yang dapat memudahkan para pembaca dalam memahami isinya. Keempat, memudahkan penulis dalam menyusun ide-idenya, serta kelima, memudahkan penulis dalam mengembangkan ide atau gagasan yang akan ditulis untuk tulisannya. Jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah menurut fungsinya, yang kedua adalah menurut kalimat utamanya, dan yang terakhir adalah menurut isinya. Pembahasan jenis paragraf menurut fungsinya. Menurut fungsinya, paragraf ini dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu 1. Paragraf pembuka atau disebut juga dengan paragraf pendahuluan. Paragraf pembuka merupakan paragraf pengantar untuk menyampaikan segala pembicaraan yang akan dibahas topiknya. Paragraf pembuka harus dapat menarik minat, menarik perhatian pembaca, serta sanggup menghubungkan pikiran pembaca kepada masalah yang akan disajikan selanjutnya. Nah, salah satu cara untuk menarik perhatian ini ialah dengan mengutip pernyataan untuk memberikan rangsangan dari orang yang terkemuka atau dari orang yang terkenal.
Yang kedua adalah paragraf pengembang atau disebut juga dengan paragraf penjelas. Paragraf pengembang ini terletak pada paragraf pembuka dan juga paragraf penutup, sehingga posisinya berada di tengah-tengah. Sesuai namanya, paragraf pengembang ini mengembangkan pokok pembicaraan yang telah dirancang. Dengan kata lain, paragraf pengembang artinya mengemukakan inti permasalahan yang akan dikemukakan. Oleh sebab itu, paragraf ini harus saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya sehingga dapat memperlihatkan hubungan yang serasi dan juga logis. Nah, yang terakhir, yang ketiga itu adalah paragraf penutup. Paragraf penutup ini terletak pada akhir karangan. Biasanya, paragraf penutup ini berupa simpulan semua pembicaraan yang telah dipaparkan pada bagian-bagian sebelumnya. Menurut letak kalimatnya dibagi menjadi 4. Yang pertama, paragraf reduktif, paragraf induktif, paragraf interatif, dan paragraf campuran. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif merupakan paragraf yang kalimat utamanya di awal paragraf. Paragraf ini diawali dengan pernyataan yang bersifat umum yang kemudian dilengkapi oleh beberapa penjelasan-penjelasan khusus yang berupa contoh-contoh, rincian khusus, bukti, dan lain sebagainya. Karena paragraf deduktif dikembangkan dari suatu pernyataan yang umum, maka paragraf deduktif ini pada kalimatnya adalah dari umum ke khusus. Ciri-ciri kalimat deduktif: yang pertama itu ada kalimat utama terletak pada awal paragraf. Yang kedua, kalimat disusun dari pernyataan umum yang kemudian disusul dengan penjelasan-penjelasan seperti contoh, rincian, dan lain-lain. Contoh paragraf deduktif. Kemacetan sudah menjadi hal yang biasa di ibu kota Indonesia, yakni kota Jakarta. Terjadinya kemacetan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor seperti jumlah kendaraan yang terlalu banyak, yang artinya tidak seimbang dengan luas jalan yang ada, kurangnya kedisiplinan bagi pengendara atau pengguna jalan raya, adanya tempat-tempat yang mengganggu lalu lintas seperti pasar, pedagang kaki lima, halte yang tidak difungsikan, banjir, dan sebagainya. Yang terakhir, kurang tegasnya aparat yang berwenang dalam menindak para pelanggar lalu lintas. Yang kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif adalah kalimat yang terletak di bagian akhir paragraf. Paragraf ini diawali dengan kalimat-kalimat yang berupa penjelasan seperti fakta, contoh-contoh, rincian khusus, dan bukti-bukti yang kemudian disimpulkan atau digeneralisasikan ke dalam satu kalimat pada akhir paragraf. Paragraf induktif ini dikembangkan dari pola khusus ke umum. Ciri-ciri kalimat induktif. Yang pertama, kalimat yang terletak di bagian akhir paragraf. Yang kedua, kalimat diawali dengan penjelasan-penjelasan khusus. Contoh kalimat induktif. Kita harus membiasakan diri hidup sehat. Hidup sehat dimulai dari sikap cermat dalam segala hal. Salah satunya, kita harus cermat dan teliti ketika mengkonsumsi suatu produk. Sebagai konsumen, kita harus teliti membaca petunjuk penggunaan atau aturan pakai yang ada dalam kemasan tersebut. Apalagi yang menyangkut dengan kesehatan, karena kesehatan sangat penting dalam hidup kita. Karena kesehatan sangat penting dalam hidup kita adalah kalimat utamanya. Yang ketiga, paragraf interatif. Paragraf interatif merupakan paragraf yang terdiri atas kalimat utamanya terletak di tengah paragraf. Dengan demikian, paragraf ini mempunyai pola khusus, umum, khusus, atau kalimat penjelas, kalimat utama, kalimat penjelas. Kalimat penjelas yang ada di awal paragraf ini berfungsi sebagai pengantar atau pembuka paragraf. Sementara itu, kalimat utama yang ada di tengah paragraf berfungsi sebagai gagasan utama dari paragraf. Adapun kalimat penjelas di akhir paragraf mempunyai
fungsi sebagai penegah atau kesimpulan dari paragraf. Ciri-ciri paragraf imperatif. Yang pertama, kalimat utama terletak di tengah paragraf. Yang kedua, kalimat awal merupakan kalimat penjelas yang berfungsi sebagai pengantar paragraf. Yang ketiga, kalimat terakhir merupakan kesimpulan atau penutup paragraf ini. Contoh paragraf imperatif. Menyepelekan kesehatan tubuh saat bekerja malam akan membuat badan justru rentan terkena sakit saat melakukan pekerjaan. Oleh karena itu, menjaga kesehatan bagi orang yang bekerja di malam hari sangatlah penting. Adapun hal-hal yang bisa dilakukan agar pekerja malam dapat menjaga kesehatannya antara lain mengkonsumsi makanan sehat, tidur sejenak di waktu istirahat, dan berolahraga sebelum bekerja. Penjelasannya, pada contoh di atas, kalimat pertama dan ketiga merupakan kalimat penjelas paragraf tersebut. Sementara itu, kalimat kedua yang ada di tengah adalah ini atau kalimat utama paragraf tersebut. Yang terakhir ada paragraf campuran. Paragraf campuran merupakan paragraf yang diawali dengan kalimat yang mengemukakan gagasan utama, kemudian yang disusul oleh kalimat-kalimat pendukung atau kalimat penjelas, dan diakhiri juga oleh kesimpulan yang berisi gagasan utama pada kalimat di akhir paragraf. Dengan kata lain, paragraf campuran ialah paragraf yang memiliki kalimat utama di awal dan di akhir paragraf atau campuran dari paragraf induktif dan deduktif. Ciri-ciri paragraf campuran. Yang pertama, memiliki kalimat utama pada kalimat di awal paragraf dan kemudian diberi penekanan atau penegasan kembali pada kalimat di akhir paragraf. Yang kedua, memiliki kata kunci yang bersifat variatif atau bisa diulang-ulang dan juga diganti dengan kata kunci yang lain. Contoh paragraf campuran. Manusia merupakan makhluk majemuk yang bersifat sosial. Artinya, segala kegiatan yang kita lakukan atau yang ingin kita lakukan dalam kehidupan kita memerlukan manusia lainnya. Seperti contoh, yakni dalam memenuhi kebutuhan pokok yang mendasar seperti makan, tentunya kita membutuhkan orang lain seperti petani yang menanam beras di sawah untuk kita jadikan nasi nantinya, peternak yang berternak sapi atau ayam yang kita bisa ambil dagingnya, nelayan yang menangkap ikan di laut, dan lain sebagainya. Semua kegiatan yang kita lakukan setiap harinya tidaklah luput dari campur tangan orang lain. Akan membahas paragraf menurut isinya. Paragraf menurut isinya dibagi menjadi 5. Yang pertama ada paragraf eksposisi, yang kedua ada paragraf deskripsi, yang ketiga ada paragraf persuasi, yang keempat ada paragraf narasi, dan yang kelima ada paragraf argumentasi. Di sini saya akan membahas 2 jenis paragraf, yaitu eksposisi dan juga deskripsi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang berisi tentang uraian sebuah gagasan yang memiliki tujuan untuk menjelaskan sesuatu. Uraian tersebut tentu didukung sejumlah fakta agar para pembaca bisa mempercayainya. Paragraf ini memiliki 3 ciri-ciri. Pertama, ada berisi petunjuk dalam melakukan sesuatu. Yang kedua, isi paragrafnya berisikan fakta-fakta. Yang ketiga, tidak bersifat membujuk atau memaksa pembaca. Dan yang kedua, ada paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi merupakan paragraf yang berisikan penggambaran sebuah objek secara detail, sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat atau merasakan objek tersebut. Di sini dia mempunyai 2 jenis ciri-ciri. Yang pertama, berisi penggambaran objek atau benda. Yang kedua, banyak menggunakan jenis-jenis kata di dalamnya. Saya akan menjelaskan paragraf menurut isinya. Paragraf menurut isinya ada 5 jenis. Saya akan menceritakan 3 jenis dari 5 jenis tersebut. Ada paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang bertujuan untuk mempengaruhi, mengimbau, membujuk atau merayu pembaca sehingga terpengaruh untuk mengikuti keinginan penulis.
ada paragraf argumentasi, adalah sebuah paragraf yang gagasan utamanya dikembangkan dengan memaparkan pendapat, ulasan, pokok bahasan, dan ide pribadi penulis. Tujuan dari paragraf argumentasi yakni untuk meyakinkan serta mempengaruhi pembaca agar mempunyai pendapat yang sama dengan pendapat penulis. Terus juga ada paragraf narasi, paragraf yang menceritakan tentang terjadinya sebuah peristiwa yang berlangsung berdasarkan kronologi atau urutan waktu. Kejadian yang disampaikan di dalamnya bisa berupa cerita nyata atau non-fiksi, atau bisa hanya sebuah hayalan saja atau fiksi. Dari kelompok kami, Ini kurang lebihnya. Mohon maaf Apabila ada wassalamualaikum warahmatullahi